Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang berjudul Media Pembelajaran Atletik. Beberapa rekan anggota kelompok 3, yang pertama Vera Silvianingsih, kedua Masula Andriani, ketiga Herdian, keempat Iksan Afarizi, yang kelima Marek Yonata. Adapun 5 submateri yang akan disampaikan. Yang pertama, pengertian media pembelajaran oleh Vera Silvianingsih. Yang kedua, ciri-ciri media pembelajaran oleh Herdian. Yang ketiga, klasifikasi media pembelajaran oleh Iksan Alfarizi. Yang keempat, fungsi dan manfaat media pembelajaran oleh Marek Yonata. Yang kelima, kriteria pemilihan media pembelajaran oleh Masula Andriani. 1. Pengertian media pembelajaran. Media merupakan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat menyampaikan pesan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan hal tersebut, siswa bisa belajar melalui pengalamannya sendiri, sehingga siswa meningkatkan kemampuan dan merubah perilakunya lebih baik melalui pengalamannya sendiri. Baik, saya Herdian. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Vera, yaitu ciri-ciri media pembelajaran. 1. Ciri fiksatif. Menggambarkan kemampuan merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksikan suatu peristiwa atau objek. 2. Ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada para peserta didik dengan singkat, namun tidak menghilangkan esensi utama dari apa yang disajikan, sehingga siswa mengerti fenomena teknologi time lapse. 3. Ciri distributif. Media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang. Baiklah, saya Iksan Alfarizi akan melanjutkan penjelasan dari Herdian. 3. Klasifikasi media pembelajaran. 1. Media teknologi cetak meliputi teks, grafik, foto. Teknologi ini menyampaikan materi dalam bentuk salinan tercetak. 2. Media teknologi audiovisual menyampaikan materi dengan mesin elektronik untuk menyajikan pesan audio dan visual. 3. Media teknologi komputer menggunakan layar kaca untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik. 4. Media gabungan teknologi cetak dan komputer menyampaikan materi dengan beberapa bentuk media komputer. Baiklah, saya Marek Yonata akan melanjutkan penjelasan dari Iksan Afarizi tentang 4 fungsi dan manfaat media pembelajaran. 1. Fungsi atensi. Media visual dapat menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan teks materi pelajaran. 2. Fungsi afektif dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. 3. Fungsi kognitif dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan meningkatkan informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 4. Fungsi kompensatoris dapat memberikan konteks untuk memahami teks, membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks. Baiklah, saya Masula Andriani akan melanjutkan materi presentasi dari Marek Yonata. 5. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam memilih media dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, faktor dana, fasilitas, dan waktu hambatan pengembangan. 2. Isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Ketiga, karakteristik peserta didik. Keempat, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kelima, isi materi pembelajaran. 6. Persiapan sebelum mengajar. 7. Emosi pembelajaran. 8. Partisipasi saat pembelajaran berlangsung. 9. Umpan balik atau feedback. 10. Penguatan atau reinforcement. 11. Latihan dan pengulangan materi. 12. Penerapan hasil belajar. Ada beberapa kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama,
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Media yang dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai secara umum mengacu kepada 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kedua, tepat mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, atau prinsip. Ketiga, praktis, mudah diperoleh, dan mudah digunakan. 4. Guru terampil menggunakannya. Pada kriteria ini, salah satu kriteria utama adapun media itu yaitu guru harus bisa menggunakannya dengan proses pembelajaran. 5. Pengelompokan sasaran. Media yang efektif digunakan setiap kelompok berbeda-beda. Ada media yang tepat untuk kelompok besar, sedang, kecil, dan individual. Keenam, mutu teknis, yaitu pengembangan visual harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.